Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Silakan Ustaz Rahman. Oh, siap. Di masjid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pembimbing kita, inisiator acara PSBB The Power of Syukur ini, Ustaz Zainul Rafiq LCM Hum, Dr. Haji Zainul Rafiq LCM Hum. Yang kami hormati Al-Fadil Al-Kiram Syekh Bahauddin. Kaifa ya Syekh? Kita fi Saudi wa fi Masr wa fi Masr mita soim ans fi Masr soim amsi wala اليوم في اليوم الاثنين. يوم الاثنين. هذا dak Indonesia dah ini. Baik, syukur katsiran. Kami ucapkan terima kasih pada Syekh Bahauddin yang telah membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menambah berkah silaturahmi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan dibaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, menjadi spirit bagi kita untuk lebih mencintai Al-Quran kembali
dan untuk lebih giat membaca dan mempelajari Al-Quran. Baik, hadirin rahimakumullah, izinkan pada hari ini Saifur Rahman memandu acara kita pagi hari ini. Tentunya kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan basmalah resmi acara kita dibuka dengan basmalah acara hari pertama PSBB The Power of Syukur. Mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya, kebaikan lahir, kebaikan batin, sehingga dengan pesantren PSBB pada bulan Ramadan ini akan memberikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dibandingkan hari-hari yang kemarin ataupun tahun-tahun yang kemarin, dengan tentunya dibekali dengan spirit the power of syukur. Baik, hadirin rahimakumullah, sudah bergabung bersama kita berapa banyak ini? Subhanallah, Ustaz Fahmi ada 14 orang ya. Iya. Ya, alhamdulillah sudah bergabung. Mungkin nanti yang lain bisa bergabung kembali atau bergabung bersama-sama kita untuk bersama-sama bersilaturahim tentunya dan mendapatkan asupan-asupan terbaik di pagi hari ini, terutama yang berkaitan dengan the power of syukur. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah kita laksanakan waktu di zaman COVID ya Kang Hendi ya, kita telah melaksanakan PSBB the power of syukur. Peningkatan spiritual belajar bersama the power of syukur yang diinisiasi oleh Ustaz Zainur Rafiq. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah memberikan output dan input yang sangat luar biasa sekali. Suasananya udah terasa lockdown aja sekarang. Flashback 3 tahun ke belakang. 4 tahun. Suasana lockdown, sepi. Sepi lapar. Baik, alhamdulillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia dan juga alhamdulillah memberikan keberkahan dalam segala sesuatu hal yang patut kita syukuri tentunya. Dan lebih jauhnya mungkin saya tidak akan memberikan mukadimah panjang lebar. Tentunya telah bersama kita Dr. Zainur Rafiq, LCM Home, yang akan lebih jauh memaparkan apa itu PSBB, the power of syukur, atau latar belakangnya segala hal yang berkaitan dengan PSBB, the power of syukur tersebut. Oleh karena itu, baik kami persilakan kepada Ustaz Zainur Rafiq untuk mengisi waktu ini sampai maghrib nanti mungkin ya. Kalian ngabuburit. Siap, alhamdulillah. Selamat bergabung kepada semua yang telah bergabung sama kita dan selamat OTW bagi yang masih ada di perjalanan. Mari kita bersama belajar bersyukur bersama Ustaz Zainur Rafiq. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang saya hormati Master of Ceremony Ustadz Khinal Fadil, Ustadz Saifur Rahman, dan semua tim PSBB The Power of Syukur, wa Khinal Fadil Syekh Bahauddin Muhammad Anwar Ad-Diras Al-Fayyumi. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat, para hadirin, para peserta PSBB The Power of Syukur, tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sahabat dan kawan-kawan kita yang pagi hari ini kita bisa bersama-sama mencoba melakukan badlul juhdi, mengeksplor diri, mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk memiliki konsentrasi tambahan pada kegiatan ataupun konsentrasi memperdalam mentalitas dan praktek kesyukuran. Terus terang saja, saya secara pribadi sangat berterima kasih pada kawan-kawan tim yang sedemikian rupa, Kang Hendy, Kang Saifur Rahman, Kang Fahmi, Kang Faisal, dan seluruh para kru yang telah menginisiasi untuk melanjutkan kegiatan PSBB The Power of Syukur ini. Seperti tadi kita rasakan, memang suasana ini dirasakan mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, ketika kita ada dalam kondisi lockdown, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bepergian, dan kita berada harus di sebuah tempat dengan sedemikian adanya. Tapi subhanallah, 4 tahun yang lalu ada ide PSBB ini, salah satunya adalah memunculkan bagaimana energi yang ada dalam kehidupan keseharian kita itu tidak boring, tidak tidak penuh dengan keluhan, tapi ada mesin yang menggenerate, mesin yang terus kita kita hidupkan untuk mengawal kehidupan kita. Sedikit mungkin kalau kita lihat dalam ayat dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Syekh Bahauddin tadi, kalau saya selalu mentafsirkan rubu awal di surat Al-Baqarah ini dari ayat 1 sampai kalimat ulaikal ladzina al-muflihun, sampai kalimat al-muflihun ini adalah konsepsi Allah untuk membuat kita hidup ini selalu bahagia. Jadi di 6 ayat pertama surat Al-Baqarah itu Allah menghadirkan satu konsep kondisi kehidupan keseharian kita di mana hidup kita itu harus selalu bahagia. Dan inilah prototipe mentalitas kaum muslimin dalam menjalankan tugas hidupnya, bahwa konsep the honesty, konsep the happiness, konsep kebahagiaan itu nomor awal di dalam konsepsi Islam. Jadi qabla kulli syai',
sebelum segala sesuatu itu mentalitas kita harus ada dalam kondisi bahagia. Biasanya kalau saya menyertai, menemani para jamaah, penajaman mentalitas ataupun konsep the honesty ini kita sampaikan ketika city tour di kota Mekah, ketika mengunjungi Jabal Sur. Di Jabal Sur itu Rasulullah memberikan kalimat yang paling-paling dahsyat, yang bisa dikatakan kalimat ini bisa menghipnosis Abu Bakar yang tadinya ketakutan, yang tadinya tidak bahagia, 180 derajat bisa berubah menjadi bahagia. Dalam Al-Quran digambarkan idhuma fil ghar, ketika Abu Bakar bersama Rasulullah di dalam gua Sur. Kalimatnya la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Jadi yang kita hilangkan agar kita menjadi orang yang bahagia itu adalah dua energi yang dihantam, diarahkan oleh musuh kita, musuh Allah, untuk selalu ada di dalam diri kita, yaitu khaif dan juga hazin, takut dan juga sedih. Dua energi negatif ini yang memang ternyata menjadi sebuah barometer seseorang itu bahagia ataukah tidak. Jadi kalau seseorang bahagia itu ternyata menurut konsepsi di kalangan orang Barat, indikatornya dua. Pertama adalah takut, yang kedua adalah sedih. Jadi kalau menurut mereka yang namanya bahagia itu adalah ketika tidak ada takut dan ada sedih. Jadi kita semakin yakin Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengarahkan kita untuk selalu bahagia. Yaitu kalimat la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, selalu bersama-sama dengan kita. Nah, konsep ataupun juga narasi besar ini yang harus kita munculkan, ini yang harus kita selalu bangkitkan. Maka munculnya PSBB, the power of syukur, itu tadinya adalah salah satunya itu. Artinya menjaga jangan sampai kita mengeluh ketika lockdown, tidak boleh kemana-mana, kemudian boring kiri kanan. Tapi subhanallah dari sisi teknologi kan muncul. Ada teknologi Zoom. 5-6 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun lalu, Zoom itu belum ada yang melirik, belum ada yang tahu. Adapun Zoom paling di kalangan sebagian para pelaku bisnis digital yang jumlahnya tidak lebih dari 5%. Tapi setelah pandemi 100% semua mereka menginginkan satu membutuhkan satu cara yang lebih mudah, dan prakteknya salah satunya adalah dengan aplikasi seperti Zoom. Dan pandemi ini kan bisa kita rasakan, bisa kita jadikan sebagai nuqtatul intilaq, sebagai starting point untuk semakin tersosialisasikannya dunia digital. Dunia digital ini terpompa, terrevolusi oleh suasana COVID. Jadi mungkin tidak berlebihan kalau ada orang yang mengatakan, yang dalam tanda kutip selalu berpikir muamarah, bahwa COVID itu hadir, salah satunya adalah untuk mensosialisasikan dunia baru, yaitu digitalisasi. Dunia 4.0, artinya dunia informasi yang tidak terbatas oleh ruang,
dan juga waktu. Dan ini harus disadari oleh kita sebagai hamba Allah dan rijalud dakwah, bahwa dalam dunia digital itu banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa lakukan. Nah, maka terinisiasinya ada PSBB The Power of Syukur ini adalah merupakan pergumulan yang sangat-sangat universal dari semua sisi, walaupun ya kita sadari kita pun masih belum begitu apa istilahnya optimal. Ya minimal kalau istilahnya siapa namanya Syekh eh, Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Yusuf Qardawi, beliau memunculkan satu kalimat inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk mengisi ranah digital, suasana online seperti itu, kita pun tidak ingin ketinggalan. Salah satunya adalah untuk menjadikan salah satu buku yang kebetulan saya tulis sendiri menjadi pengantar untuk menjadi kawan ketika melaksanakan program PSBB The Power of Syukur ini. Oleh karena itu, saya bersyukur dan mengapresiasi, berterima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat, dan kawan-kawan yang baru bergabung di PSBB The Power of Syukur ini. Mari kita sama-sama, mari kita bersama-sama, maka namanya juga PSBB, peningkatan spirit dan belajar bersama. Artinya saya secara pribadi adalah orang yang ingin pertama kali belajar bersyukur, belajar mempertahankan diri dalam kondisi kesyukuran. Saya, Ustadz Saifur Rahman, Ustadz Endi, Ustadz Fahmi, Ustadz Faisal, ingin menjadi orang yang pertama belajar mempertahankan kesyukuran. Maka mudah-mudahan setiap hari di bulan suci Ramadan ini kita minimal sudah punya punya ancengan ya, punya gambaran, punya jadwal. Ya sudah, habis subuh, habis sholat subuhnya di masjid berjamaah, kita luangkan waktu dulu sampai jam 6 maghrib, Ustadz ya. Sampai jam 6 sore, sampai jam 6, 1 jam lah kita berbicara sama-sama tentang kesyukuran. Mudah-mudahan setiap hari terus kita berinovasi, terus memperkuat bagaimana narasi kesyukuran ini selalu dan senantiasa ada dalam keseharian kita. Dan tentunya niatan ibadah dan niat tekan menjadi sebuah keyakinan bahwa kapanpun, dimanapun, siapapun, kalau kita ada dalam zona kesyukuran, maka disitulah kondisi growth akan terjadi. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kita berharap bahwa menyiapkan waktu satu jam setiap hari di bulan suci Ramadan ini menjadi awal keberkahan kita, awal growing kita, awal bertumbuhnya kehidupan keseharian kita. Karena yang namanya bertambah itu adalah sesuatu hal yang niscaya kalau kita ada dalam zona kesyukuran. Apalagi kita pada hari ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita damba-dambakan. Bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan yang Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan segalanya. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang segalanya ada
kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan hanya sekedar tertidur saja. Tidurnya orang shaim itu adalah ibadah. Tapi bukan dibalik kalimatnya ibadatu shaim naumu shaim ibadatun. Jadi tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, ataupun ibadatu shaim naumun misalkan. Itu menjadi spirit yang salah. Tidurnya saja itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Dalam sebuah hadis digambarkan kalau seseorang tahu ma fi Ramadan, kalau seseorang tahu apa yang diturunkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan, maka semua akan meminta semua kehidupannya dijadikan bulan suci Ramadan. Saking bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang segalanya. Artinya di bulan suci Ramadan pemahaman merasakan untuk ada dalam keistimewaan pun itu dibutuhkan sebuah talenta khusus, ataupun dibutuhkan sebuah spirit khusus untuk memposisikan bahwa memang bulan Ramadan itu seperti demikian adanya. Nah, mudah-mudahan PSBB The Power of Syukur juga ini menjadi lahan, ya minimal setiap hari 1 jam kita berkumpul dalam halaqah ini, menambah sebuah spirit, menambah sebuah energi untuk masuk di dalam kondisi kesyukuran. Karena nanti mungkin akan kita bedah yang ada di dalam buku The Power of Syukur itu. Salah satu indikatornya adalah orang yang bersyukur itu tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sakit hati, tidak pernah menyalahkan orang. Selalu hidupnya ada dalam kebahagiaan tadi, ada dalam kondisi kenyamanan, ada dalam kondisi di mana dia tidak ada rasa takut dan juga tidak ada sedih. Dan dalam Al-Quran dinarasikan, ala anna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada bersedih. Kenapa? Karena basic dari kesyukurannya sudah dibikin sebuah bentangan fondasi yang kuat. Kemudian ketika bentangan fondasi untuk masuk pada kondisi the honesty, kondisi kebahagiaan ini kuat, ternyata ini akan menjadi sebuah fondasi utama, bukan hanya untuk secara psikis ataupun juga spiritual, tapi yang paling utama adalah secara physically, jasad. Jadi kondisi kebahagiaan, kondisi kenyamanan, kondisi ketentraman dan ketenangan jiwa ini ternyata bisa menguatkan imunitas tubuh, bisa menguatkan jasad kita. Dan ini yang dengan lantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala anna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasadu. Jasad itu kan physically. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, ala wahya al-qalbu. Nah, jadi efek dari psikis terhadap fisik itu sangat-sangat direct, ya, sejajar, ada hubungan kausalitas. Artinya kalau tidak bahagia maka imunitas tubuhnya hilang. Kalau tidak bahagia maka tubuhnya rentan penyakit. Kalau tidak nyaman, kalau ada takut, kalau ada sedih, maka masalah-masalah fisik akan ada. Kalau tidak bahagia, tidak bersyukur, tidak nyaman, setiap hari masuk ke rumah sakit. Paling tidak beli obat-obat warung, paling tidak sering pusing, masuk angin, sering masalah aja dalam fisiknya. Dan ini yang sering tidak kita rasakan, bahwa semua masalah-masalah dalam fisik kita sebenarnya ada dari penyebab ataupun juga hasil akumulasi psikis, hasil akumulasi dari perasaan. Nah, berarti membiasakan diri untuk selalu masuk pada zona
zona kesyukuran itu adalah untuk mengalihkan cara kerja fisik juga. Dan ini yang sudah ditemukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan di zaman modern yang berhasil memunculkan satu teori tentang Hado, yaitu bahwa dalam tubuh kita ini ada mesin yang dioperasikan oleh tubuh kita dan menghasilkan zat kimiawi. Dan penghasil ataupun mesin ini adalah 100% berbenturan dengan dengan psikis, dan ini diatur dalam otaknya dalam limbic system, dalam sistem limbik, dan langsung berhubungan dengan perasaan. Jadi fisiknya adalah zat-zat hormonal yang dihasilkan ketika ada mesin ini bergerak, kemudian menghasilkan zat kimiawi, dan ini harus selalu ada dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau itu tidak ada, berarti zat kimiawi yang dibutuhkan tubuhnya hilang. Kalau zat kimiawinya hilang, muncullah rentan penyakit-penyakit, kemudian juga racun-racun di dalam tubuh. Dan ini yang menyebabkan awal dari penyakit. Semua penyakit ini ada di sini. Lihat, dan yang luar biasanya, tidak hanya kita akan menyusuri suasana psikis, suasana perasaan, mentalitas, tapi lebihnya di dalam konsep Al-Quran bahwa tidak berproduksinya mesin ini, tidak keluarnya hormon, misalkan endorfin, kemudian juga hormon-hormon seperti itu. Ternyata di dalam Al-Quran pun ada clue-nya. Apa clue-nya? Salah satunya adalah bahwa munculnya zat itu dikeluarkan, ada pengaruh ataupun ada upaya yang namanya makhluk Allah yang menjadi musuh kita. Subhanallah. Ini indahnya Islam. Islam itu tidak hanya logika yang sedang kita jalankan sekarang, tapi ternyata penemuan-penemuan beberapa ratus dan abad-abad yang lalu, kemudian yang sedang dan bahkan yang akan, itu sudah terekam di dalam satu konsep, karena memang konsep Al-Quran ini adalah solihun likulli zaman wal makan. Jadi adanya narasi setan, narasi iblis, narasi jin, itu sebenarnya sepadan dengan alur produktivitas ataupun juga produksi kimiawi yang memang saat ini sedang digandrungi di kalangan barat. Nah, pemaduan dua pemahaman ini secara kimiawi, secara psikis gitu kan, itu ternyata ada di dalam cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke narasi besar kita untuk menjaga sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan keseharian, ternyata pertama adalah melancarkan aliran darah, kemudian menegarkan jiwa kita, membahagiakan kita, dan yang ketiga adalah menyehatkan tubuh kita. Jadi kecerdasan yang tiga ini ternyata ada di dalam cara yang sedang kita upayakan. Pertama adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Jadi tiga ini memang betul-betul harus kita jaga, dan salah satunya adalah dengan memunculkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional untuk mempertahankan suasana kegembiraan, ketentraman, dan juga kenyamanan. Kemudian poin selanjutnya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, adalah kita bersyukur bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang kita jadikan sebagai fokus, the power of syukur hadir dalam keseharian kita. Kita ketahui bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan qiraatul Quran.
Bulan suci Ramadan ini adalah bulan silaturahim. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita belajar menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang merasa lemah, menjadi orang yang betul-betul bisa menguras air mata, bisa menguras energi kita untuk kita pasrahkan hanya kepada Allah semata. Maka luar biasa pagi hari ini dengan rasa kesyukuran, mudah-mudahan salah satu di antaranya adalah upaya kita untuk mengantarkan the power of syukur ini, mengoptimalkan semua sarana dan prasarana yang ada di dalam tubuh kita. Dan mohon maaf, salah satunya yang biasa kita ingin optimalkan juga adalah air mata kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apa kok saya susah sekali menangis kalau kita berdoa? Apa jawaban Rasul? Tabakau, tabakau, tabakau. Maknanya adalah pura-pura. Artinya dibutuhkan sebuah upaya untuk bisa mengoptimalkan keluarnya, kalau dalam bahasa kita mungkin keluarnya racun-racun toksin dari mata kita. Dan itu ternyata bisa melegakan perasaan. Maka sahabat-sahabat sekalian, pernah ada orang yang sering bicara begini, saya tuh kalau sudah nangis perasaan ngemplong gitu kan. Karena memang di dalam air mata itu membawa secara hormonal banyak hal. Maka kata Rasulullah, belajarlah, latihlah, sedikit-sedikitlah, tabakau, tabakau, tabakau. Nah, maka mohon maaf kalau misalkan ada perbedaan pendapat, salah satunya bagi saya secara pribadi di dalam PSBB The Power of Syukur juga mari kita belajar bagaimana kita bisa menguras air mata kita, bagaimana kita bisa menderaskan air mata kita ini bisa membasahi wajah kita. Orang yang sering dan suka berusaha untuk meneteskan air mata dalam lantunan doa dan juga sujudnya, itu bisa terasa air mukanya itu akan terasa beda. Maka di antara pelajaran ataupun juga kegiatan PSBB juga nanti kan selain ini mudah-mudahan ada offline-nya misalkan satu kali, biasanya salat satu bulan, dan itu juga bisa digunakan untuk proses al-muhasabah. Biasanya nanti di akhir kita bisa qiyamul lail bersama ataupun juga malam-malam kita bisa bermunajat bersama-sama walaupun masih via Zoom. Nah, artinya narasi besar dari The Power of Syukur ini adalah untuk menggerakkan 3 kekuatan tadi, kekuatan fisik kita, kemudian kejiwaan kita, kemudian spiritual kita. Tiga-tiganya ingin kita seimbangkan dan ada dalam satu perjalanan. Dan mudah-mudahan selama 1 bulan ke depan kita masih bisa mengoptimalkan kegiatan PSBB The Power of Syukur ini. Kemudian nuktoh yang keempat yang penting bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang bisa ataupun yang harus kita lakukan di dalam PSBB The Power of Syukur ini? Simple sebenarnya. Pertama adalah mengikuti narasinya. Ngikutin narasinya nanti mungkin Ustaz Faisal setiap malam akan memposting kepada ibu dan bapak, Bu coba ini direnungkan. Ini ada channel, ada link YouTube, coba ibu dengarkan. Ataupun juga nanti penajamannya lewat audionya, coba dengarkan. Dan setiap hari itu materi-materinya akan berbeda. Kalau dari buku The Power of Syukur ini, buku The Power of Syukur ini memuat 24 capture, 24 bahasan, dan ini semua akan kita bahas satu persatu mulai hari besok. Nah, dari setiap hari materi-materinya akan berbeda. Kemudian hanya mendengarkan, mengikuti proses penajamannya, alurnya,
Kemudian setiap hari kalau ada waktu dari jam 5 sampai jam 6 kita bersama-sama, saya, Ustadz Saifur Rahman, Ustadz Fahmi, Ustadz Faisal, Ustadz Edi, semuanya kita bersama-sama. Nanti juga kawan-kawan kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain, kita akan undang untuk ngobrol-ngobrol juga. Minimal mengisi dari jam 5 sampai jam 6 ini untuk kita berpikir sama-sama tentang satu subjudul dalam buku The Power of Syukur. Nah, yang paling utama dari keterlibatan ibu dan bapak, karena yang kita akan bidik itu kan 3, fisik, perasaan, spiritual. Nah, formulanya harus ada sebuah gerakan yang bisa mewakili ini. Kalau kita ketahui di dalam di dalam kehidupan kita kan ada 2 alam. Pertama adalah alam sadar dan juga alam bawah sadar. Alam sadar yang kita rasakan, yang kita bisa ngerasakan di dalam kehidupan itu ternyata itu cuma 12% saja. Kekuatan yang tak terhingga, kekuatan yang tak terasakan itu ternyata ada 88%. Dan itu yang disebut dengan subconscious mind. Ibu bapak, kalau saya tuh pengen sekali bersyukur, dan bersyukur tuh gampang. Tapi kenapa ya masih suka marah? Kenapa masih suka menyalahkan orang? Tapi kenapa ya masih suka mengeluh? Salah satunya adalah kita ingin berubahnya dalam kekuatan yang 12% saja, dalam kekuatan sadar saja. Sementara kekuatan yang 88% yang tidak terlihatnya itu belum kita sentuh. Kita bilang ke anak kita, "Nak, kamu teh harus sukses, kamu teh harus benar, kamu teh harus jujur." Kata anaknya siapa? "Iya, Mah, saya akan jujur, saya akan sesuai dengan yang diinginkan." Besoknya terjadi lagi hal yang kita kritisi. Besoknya bahkan lebih parah. Kenapa itu terjadi? Karena ketika berbicara dan mengungkapkan, itu adalah suasana mendefinisikan alam sadar. Alam sadar dia sadar, saya pengen benar. Permasalahannya, benar nggak kita menjalankan? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada kekuatan bawah sadar. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau semua kita di antara kita, saya katakan, kalau bangun jam 2 malam, itu kita sholat, kita melakukan kegiatan, baik nggak, bagus nggak, pengen nggak? Tentu dong, pengen, bagus, dan juga baik. Orang yang bilang baik, termasuk mohon maaf saya secara pribadi, ingin misalkan, permasalahannya bisa nggak terjadi? Agak jarang. Pikiran kita mengatakan tahajud itu baik. Pikiran kita, tubuh kita mengiyakan bahwa bangun beberapa jam sebelum sholat subuh itu adalah menjadi sebuah kerinduan. Masalahnya, kenapa sering tidak terjadi? Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita, bahwa ada sebuah kehidupan yang disebut dengan subconscious mind tadi, alam bawah sadar yang tidak kita kuasai. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai 2 alam tadi, alam sadar dan juga alam bawah sadar, maka semuanya akan bisa kita kontrol. Nah, kata para ahli, antara alam sadar yang 12% dengan alam bawah sadar yang 88% itu ada sebuah garis namanya RAS, Reticular Activating System. Semakin kita bisa menembus garis Reticular Activating System ini, maka kita akan terasa bisa mengontrol subconscious mind. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memaksakan diri masuk ke alam tersebut. Menurut teori ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merepetisi ataupun juga mengafirmasi satu kalimat, misalkan manjada wajada, itu kalimat bahasa Arab. Manjada wajada, 2, 3, 4 kali bagi ibu-ibu bapak-bapak yang baru pertama kali, kadang-kadang lupa. Tapi menurut teori, kalau kalimat manjada wajada diafirmasi, diulang-ulang lebih dari 600 kali. 600 kali ya. Lebih dari 600 kali itu mustahil lupa. Kenapa? Karena daya ungkap otak kita dalam kekuatan sadar itu harus ada repetisi yang berkali-kali. Dan menurut para ahli, 600 kali kita
melakukan ataupun juga mengatakan kalimat tersebut, maka tidak akan lupa. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menjadi nah ini gambarnya, Kang Hendy lihatkan. Ini gambaran skema bahwa bedanya antara alam sadar dan juga alam bawah sadar. Alam sadar itu kecerdasan intelektual itu hanya 12% saja. Dan kekuatan alam bawah sadar sampai 88%, dan itu dihuni oleh dua kecerdasan utama, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, di antara setting goal dari the power of syukur ini, bagaimana kita mengangkat kekuatan yang 88% ini, tapi juga kekuatan yang 12%-nya juga kita jalankan. Apa salah satunya? Salah satunya, ini yang menjadi poin terpenting, untuk masuk di dalam alam sadar dan alam bawah sadar, berarti harus ada proses pengulangan. Harus ada proses pengulangan yang berkali-kali, kemudian terus diafirmasi. Maka saya mohon maaf sekali untuk para peserta PSBB The Power of Syukur, nanti petugas ataupun juga para kru akan menagih, akan meminta, akan mengarahkan ibu dan bapak minimal satu hari ibu bapak menyetorkan 10 hal-hal yang bisa disyukuri pada saat ibu dan bapak menuliskannya. Itu pagi hari boleh, siang hari boleh, sore hari boleh. Dan ibu bapak harus mengupload, harus mengirimkan minimal 10 hal yang bisa disyukuri itu minimal setiap hari. Sekali lagi saya mohon maaf pada ibu dan bapak, kadang-kadang istilahnya difikirkan, itu mah tuh biasalah, nggak usah ribet-ribet lah gitu kan. Nah, mohon cara berpikir ini dihilangkan. Kenapa? Ini dalam rangka mencoba untuk menggali ataupun juga memasuki trik itu tadi, alam sadar dan alam bawah sadar, dua-duanya bisa dapat. Jadi akan sangat bagus sekali kalau ibu dan bapak dalam kondisi yang tidak nyaman, kemudian mampir dulu sebentar, paling semenit 2 menit, untuk apa? Berpikir 10 hal yang bisa disyukurin. Saya bersyukur 10 aja. Setelah itu belanja lagi, setelah itu ke mall lagi misalkan. Semakin ibu dan bapak bisa merasakan suasana berkonsentrasi untuk menuliskan 10 yang bisa kita syukuri dan juga kemudian kita kirimkan, dan itulah kunci akan merasakan energi beda, energi yang baru. Maka saya juga nge-push terus ke Ustaz Faisal, Ustaz Saifur Rahman, dan Ustaz Fahmi, tolong advice dari para peserta untuk setiap hari mengetikkan 10 hal yang bisa disyukuri. Dan mohon maaf untuk Bapak, Ibu, dan Bapak dan sahabat-sahabat sekalian, 10 ini tidak akan diumbar kemana-mana. Ini hanya untuk masuk ke dalam cara kegiatan kita, dan tidak usah malu-malu. Misalkan, alhamdulillah saya sore hari ini mendapatkan uang berapa, insya Allah setelah admin misalkan baca, ngebakal ditelepon, pinjem dong uangnya. Artinya tidak akan tidak akan berlanjut pada narasi berikutnya. Yang dibutuhkan adalah narasi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian sampai pada 10 poin itu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah tantangan ya, tantangan bagi ibu bapak, bagi para peserta, dan kita doakan mudah-mudahan juga para petugasnya ataupun juga krunya ataupun adminnya terus bersemangat untuk ngegedoran ke ibu dan bapak. Bu, mana 10 yang bisa disyukurin hari ini, cepat kirimkan. Dalam kondisi marah, dalam kondisi terzolimi, dalam kondisi difitnah misalkan, bayangkan ibu dan bapak dikasih tugas untuk menuliskan hal-hal yang bisa disyukurin. Subhanallah, ini yang luar biasa, dan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat-sangat dahsyat ketika suasana kiri kanan kita mengarahkan bahwa kita ini harus marah,
Kita ini harus mengeluh, kita ini harus masuk pada kondisi yang yang itu. Tapi direm, dipaksakan untuk menuliskan kesyukuran. Nah, ini yang akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi ibu dan bapak dan sahabat-sahabat sekalian. Dan kita bersyukur kalau suasana itu didapatkan oleh ibu dan bapak. Dan coba rasakan, akan terasa beda. Dalam pengantar buku ini, saya gambarkan kejadian pertama yang menginspirasi saya kemudian menuliskan ataupun juga menyelesaikan buku The Power of Syukur ini. Saat saya sama teman-teman berkumpul, biasanya untuk evaluasi itu adalah mengkritik, kemudian menyalahkan orang, kemudian mengkambing hitamkan gitu. Setelah kumpul, saya kasih kertas, dipaksa untuk menuliskan 10 hal yang bisa disyukuri. Subhanallah, saat kita ingin mengeluh, saat kita ingin menumpahkan kekesalan pada manajemen, pada administrasi, ataupun pada apapun, kita dipaksa untuk menuliskan kesyukuran. Apa yang terjadi? 1-2 jam berikutnya, solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seabrek permasalahan ternyata kita rasakan. Dan itu sampai meneteskan air mata saya menjalankannya. Maka buku The Power of Syukur ini salah satunya adalah dibangun oleh air mata kesyukuran dan juga perasaan keibaan atas suasana di mana ternyata energi mempertahankan diri ada pada suasana kebiasaan untuk bersyukur itu menjadi the miracle, menjadi kekuatan yang sangat-sangat dahsyat sekali di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, itu yang ingin kita belajar bersama setiap hari, setiap saat. Kita ingin memaksakan diri minimal memunculkan 10 hal yang bisa kita syukuri. Maka dari awal sekarang saya dan juga teman-teman memohon maaf kepada ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau setiap hari ditagih untuk yang menjadi peserta ini, tolong dong setiap hari mana laporan kesyukurannya. Dan sekali lagi, jangan terlalu banyak berpikir, waduh bagaimana, aduh takut ketahuan orang, insya Allah tidak. Tidak akan diumbar, tidak akan dibacakan. Yang kita inginkan adalah 10 poinnya saja, mudah wamahnya ibu dan bapak dalam menjalankan program kesyukuran ini. Kenapa? Karena 2 hal tadi kekuatan yang ingin kita dobrak, yang ingin kita atur, kekuatan sadar dan juga kekuatan bawah sadar. Dengan 3 formula untuk memunculkannya, yaitu spirit untuk melakukan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual. Maka masuklah pada kegiatan yang disebut dengan PSBB, yaitu PSBB itu peningkatan spirit. Jadi spiritnya kita tingkatkan, dan juga kita belajar bersama, sama-sama kita belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada suhu ataupun cupu, semuanya adalah dalam kondisi kesamaan. Ya kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dari kebiasaan kita untuk bersyukur, mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kita, ini menjadi sebuah awal dari kebahagiaan kita. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silahkan ada yang mau bertanya ataupun juga interaktif, silahkan lewat host, lewat MC-nya Ustadz Saifur Rahman. Ada yang mau ngetik di kolom chatnya ataupun langsung itu monggo. Selama kegiatan ataupun juga penajaman ini kita berikan selama 1 jam. Tapi mohon maaf kayaknya udah agak lama tadi, kelamaan ya. Sekarang sudah jam 6 lebih. Tapi kita mulainya tadi jam 6 lebih 1/4 Ustaz Saifur Rahman ya. Jadi kita masih punya waktu 10 menit lah. Ya, Mohon maaf ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian. Kalau agak panjang lebar, insya Allah mudah-mudahan setiap hari pagi dari jam 5 sampai jam 6 kita bisa mendawamkan kebersamaan kita.
Itu mungkin sementara Ustadz Syarifur Rahman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ingin saya sampaikan apresiasi pertama untuk para peserta. Mudah-mudahan terus selama 1 bulan kita ada dalam kebersamaan. Yang kedua kepada para kru, terima kasih atas kesiapannya dan kebersamaannya. Itu saja sementara. Tafadhol Ustadz Syarifur Rahman. Baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita haturkan jazakumullah khairan katsira pada pembimbing kita, ustadz kita, guru kita yang telah memberikan histori dari PSBB itu sendiri dan kita ketahui, subhanallah, alhamdulillah sekarang sudah bisa kita laksanakan kembali spiritnya, spirit syukurannya, spirit silaturahminya, tentunya terus akan kita istiqomahkan tentunya. Selanjutnya prolog dari kegiatan PSBB ini sendiri sudah beliau paparkan begitu panjang lebar dan memberikan pemahaman kepada kita tujuannya apa kita bisa bersilaturahmi pada setiap pagi ini. Maka alhamdulillah terima kasih dan tentunya Ibu Bapak semuanya sudah bisa menggambarkan kegiatan kita sehari-hari itu setiap Ramadan jam 6.05 sampai jam 6 itu apa dan selanjutnya apa yang bisa kita laksanakan. Dan ini bisa jadi pemicu juga pada peserta yang lainnya, para hadirin asyakirin, para calon-calon isbit untuk senantiasa bersyukur, untuk mengajak yang lainnya bisa bergabung bersama kita. Dan selanjutnya ada beberapa menit ke depan yang bisa kita manfaatkan untuk bersilaturahmi, berinteraksi. Silakan Ibu atau Bapak yang ingin memberikan testimoni ataupun pertanyaan, silakan. Mumpung waktu maghrib masih lama. Sambil mengisi ya. Silakan Ibu Bapak. Yang mau di kolom chat ataupun langsung silakan. Waktu Lebaran juga masih lumayan panjang ya. Iya. Ada Ibu Yuyun ini, alhamdulillah terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz katanya, dan yang lain juga atas penjelasannya. Subhanallah, mudah-mudahan bisa disebarkan kepada yang lainnya ya, untuk menyebarkan kebaikan di antara kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul lebih banyak lagi untuk sharing dan menebar kebaikan tentunya. Baik, ada yang dipertanyakan saudara sekalian, para hadirin, asyakirin semuanya, para sahabat. Itu ada Ustadz Syarifur Rahman dari Pak Asep Didin tuh, itu ada masukan, itu betul ya dalam apa? Dopamin. Oh ya. Ya, jadi memang dalam aplikasi kita dalam kehidupan keseharian kita itu memang banyak hal-hal yang kita tidak sadari, dan oleh orang-orang Barat itu sudah secara empiris dan ilmiah itu didefinisikan dan salah satu yang tercatat di dalam bacaan saya itu sekitar tahun 2000, anaknya George Bush itu, George Walker Bush ya, Bush Junior itu menambahkan anggaran penelitian kesehatan itu melebihi 20% dari anggaran belanja negara di Amerika pada waktu itu. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah penelitian, dan penelitian itu adalah untuk meneliti otak. Jadi sekian juta dolar itu memang disengaja mereka habiskan untuk melakukan sebuah penelitian, dan para profesor yang diutus oleh mereka itu ada yang ke Tibet, ada yang ke India, ada yang kemana-mana. Salah satunya mensurvei bahwa hasilnya
ada hubungan antara kontrol otak itu untuk proses melahirkan ataupun juga mengeluarkan zat-zat kimiawi tubuh seperti dopamin, serotonin, kemudian juga endorfin. Itu secara ilmiah memang sudah terstandarkan. Nah, itu kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa agama, dengan bahasa hadis misalkan, itu jauh lebih lebih menambah sebuah keyakinan. Nah, salah satunya tadi itu bahwa hadis yang ala anna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wahya al qalbu. Kemudian efek ataupun juga pengembangan dari kekuatan otak ataupun juga teknologi otak neuroscience juga itu adalah menumbuhkan sebuah kekuatan yang unlimited. Jadi ceritanya ada gini, ada praktek di sebuah narapidana, rumah narapidana di LP ya, di sebuah LP. Kemudian ada orang yang eh, ketahuan tidak jujur lah, dia tidak mau jujur. Kemudian orang itu diinterogasi. Di depan tempat interogasi itu ada besi yang sedang dipanaskan. eh, Mereka tahu dia nggak bakalan ngomong apapun yang terjadi sampai dia mati pun tidak akan ngomong. Tapi dia untuk meneliti saja bagaimana kekuatan yang dahsyat dari pikiran seseorang itu bisa berefek pada fisik, pada kondisi kehidupannya. Jadi kata yang menginterogasinya, coba katakan, kalau Anda tidak katakan ini besi yang dibakar, itu akan ditempelkan ke tangan Anda. Dia tidak akan ngomong sedemikian rupa, dan dia sudah tahu bahwa itu tidak akan dibicarakan. Apa yang terjadi ketika matanya ditutup, dan ketika matanya sebelum ditutup diperlihatkan besinya itu sedang dibakar. Ketika mau ditempelkan besi itu ke tangannya, matanya ditutup. Nah, cuman ketika besi yang sudah dibakar itu mau ditempelkan, diganti dengan besi biasa yang tidak panas. Apa yang terjadi? Tangannya melepuh. Tangannya melepuh dan gosong. Kan seolah-olah tidak masuk akal ya. Itu kan besinya diganti. Tapi kenapa kalau tangannya melepuh? Nah, dari situlah ada revolusi sebuah ketersambungan antara jiwa, perasaan, kemudian dominasi perasaan, dominasi keyakinan pada fisik. Padahal besinya sih besi biasa, tapi karena kekuatan pikiran dia 100% bahkan di atas 100%, maka akan terjadi. Maka dari situlah kemudian muncul sebuah kata-kata bijak, hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita itu menjelmakan sesuatu yang kita yakini, walaupun itu tidak panas, tapi kalau kita yakini panas, melepuh daging ataupun kulit kita. Dan kalau digambarkan di dalam sebuah hadis qudsi kan, itu bahasanya ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku itu tergantung perasaan prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikirnya seperti itu, maka akan seperti itu. Maka itulah salah satu energi yang kita akan olah ke depan juga, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah spirit pembelajaran kita, bahwa ternyata banyak hal-hal yang kita harus update dalam keseharian kita, dan itu ada, dan kadang-kadang tidak kita sadari. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang ekstrim dan itu sesuai dengan arahan dan juga settingan kita, ya alhamdulillah kita mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik, termasuk kita memaksakan diri untuk menuliskan tadi. Maka kalau kita bisa masuk pada suasana itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi sebuah tambahan kebaikan kita. Itu mungkin Ustaz Saifur Rahman, fadhol. Masih di mute, Ustaz.
Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas tambahannya, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustaz Asep. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana selayaknya seorang hamba bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan? Terkadang ambisi kita sebagai manusia terus-terusan menginginkan hal yang lebih sukses, lebih banyak harta, lebih pintar, lebih berprestasi, dan lebih dalam segala hal. Nah, bagaimana jika terus-terusan ambisi tersebut ada, tetapi orientasi ambisinya bukan karena merasa tidak cukup dengan yang sudah ada, tapi hanya ingin self-growing supaya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Afwan. Mungkin itu pertanyaan Ustaz Asep. Terima kasih Ustaz Asep yang sudah berinteraksi dengan pertanyaannya. Silakan Ustaz, mungkin ada beberapa menit ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Asep. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Kang Asep. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja dan mudah-mudahan nanti yang lebih banyaknya kita dapatkan oleh kita sendiri dan masing-masing. Memang apa ya? Dalam tanda kutip saya melihat kebanyakan di antara kita pergerakan di tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu muncul sebuah pergerakan memaksakan kesadaran. Dan ini kalau yang saya tahu ini dipelopori oleh kebanyakan marketing MLM. Jadi intinya adalah bagaimana mengeluarkan produk, kemudian para marketingnya, sales marketingnya juga solid, kemudian sesuai dengan apa yang yang diharapkan oleh perusahaan. Maka ilmu istilahnya itu pemberdayaan diri untuk menjadi seorang seller itu sangat-sangat dominan pada saat-saat itu. Penumbuhan jiwa semangat, jiwa percaya diri, bahkan kesananya sampai jiwa marketing gitu kan. Itu banyak sekali di tahun 90-an sampai akhir-akhir ataupun awal-awal 2000-an itu masuk, artinya dunia psikis, dunia manajemen psikologi itu dikombin masuk di dalam kehidupan bisnis pada saat itu. Dan apa yang terjadi itu memang tidak sukses 100%. Kenapa? Karena jiwa psikis, kejiwaan itu tidak boleh hanya terlepas dari kejiwaan kecerdasan emosional saja. Harus disambungkan dengan namanya kecerdasan spiritual. Harus ada jiwa spiritualitas yang muncul. Ketika jiwa psikis psikologinya digarap, itu tidak boleh lepas dari spiritual. Kenapa? Itu akan menjadi sebuah kesalahan fatal. Maka kalau kita membenahi kejiwaan, mau tidak mau harus sampai pada satu titik yang kita istilahkan dengan ketauhidan. Nah, maka jiwa sosial dengan pendekatan psikologi harus nembus kepada kondisi spiritualitas. Agar apa? Outputnya ataupun juga setting goal-nya adalah ikhlas. Ikhlas itu kenapa? Bukan kita ingin mendapatkan sesuatu kenikmatan, tapi ikhlas itu adalah proses pengabdian kita kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengkritisi kenapa mereka pada saat memaparkan psikologi kejiwaan itu hambar, karena memang tidak terkonekkan pada suasana dan jiwa spiritual. Jadi ketuhanannya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memunculkan itu? Salah satu diantaranya adalah kita harus masuk pada jiwa ya pengabdian kepada Allah, ikhlas.
Nah, bagaimana cara mengikhlaskan melakukan sebuah apa namanya program untuk pengabdian lah gitu kan? Nah, di antaranya adalah kita harus mengawali ataupun juga kita harus menyertai dengan apa? Jiwa ridho. Jadi jiwa ridho itu memang harus dimunculkan. Nanti mungkin di capture ketiga kalau nggak salah, di hari keempat berarti kita akan belajar tentang hal ini. Yaitu 3 formula yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Pertama adalah agar kita bisa bersyukur, bisa nyaman. Itu pertama adalah kita memang minta kekuatan langit turun. Artinya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kuatkan aku agar aku bisa bersyukur. Jadi minta kepada Allah agar kita bisa ditambahkan kesyukuran. Kata Rasul kan, bacalah inda duburi kulli sholat. Di akhir setiap sholat, tolong baca ini di akhir setiap sholat. Nah itu setelah sholat kita baca doa ini, ya Allah kuatkan aku agar aku bisa bersyukur. Yang kedua adalah setiap pagi dan sore, setiap hari itu harus dibaca kalimat gini, Allahumma ma asbahabi kalau pagi, kalau sore ma amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak. Ya Allah, sesuatu hal yang terjadi dalam hidupku itu faminka, semuanya dari Engkau. Artinya kita ridho bahwa dihukumi seluruh yang terjadi itu bukan karena saya tidak mampu, bukan karena teman saya yang menjorokan saya sehingga saya jatuh ke lubang, bukan karena teman saya yang zolim sehingga saya terjadi seperti itu, bukan. Kenapa? Faminka, semua ini dari Allah. Ya Allah, saya tuh nggak lulus karena gara-garanya teman saya ini mengambil pulpen saya sehingga saya tidak bisa mengisinya. Misalkan tidak, itu bukan karena teman engkau, tapi karena faminka, dari Allah. Allah meminjam orang tersebut untuk menjadikan kita terjadi seperti itu. Jadi ketika kita terjadi itu nggak usah dilihat orangnya, tapi lihat Allahnya. Sama halnya misalkan kita ditabok orang, nggak usah lihat orang menaboknya. Kalau sudah terjadi, oh Allah sedang meminjam dia untuk menabok saya. Apakah saya bisa bersabar, bersyukur, bertahan, ataukah tidak? Nah, cara berpikir inilah yang memang harus dimunculkan. Jadi, bagaimana agar kita tidak terjerembab dalam kondisi yang kayak transaksional gitu kan? Salah satunya apa? Ridho, ridho dengan apa yang ada. Kalau ridho itu udah belas. Taruhlah misalkan Kang Asep tidak melakukan marah, tidak marah, kemudian disimpan dalam hati dan ngegerutu, itu lebih parah. Kenapa? Karena akan menjadi penyakit yang menghantam. Itu dalam penemuan Dr. Profesor Masaru Emoto juga itu ini kan. Kalau orang yang ginjalnya kena, kemudian asam lambungnya tinggi, itu rata-rata mereka yang mengendap kecemasan. Jadi kecemasan yang tinggi itu akan menambah asam lambung tinggi, kemudian masuk kemana-mana penyakit-penyakitnya. Nah, termasuk misalkan tidak tenang, ataupun juga mudah marah, ataupun mudah menjelek-jelekan orang. Itu secara fisik ada aturannya, ada pos-posnya, dan itu sudah diketahui secara empiris. Nah, biar kita langsung pada proses kenyamanan diri untuk memunculkan energi pribadi, energi diri. Salah satunya adalah dengan memunculkan ridho. Dan Rasulullah mengajarkan ini untuk pagi dan sore, fil ghuduwi wal asal, sobahan wal masaan, pagi sore. Jangan lupa kata Rasulullah, doa di antara doanya Allahumma ma amsabi kalau sore, kalau pagi ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka. Ya Allah, ini teh faminka, dari engkau. Ya Allah, saya pengennya presiden 01, kunaon jadi 02, faminka, dari Allah. Tos tong seueur masalah faminka, dari Allah. Kenapa? Karena akan menghancurkan energi yang ada di dalam. Ridho dengan apapun yang terjadi, menerima karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi, dalilnya lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebelum jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan.
Tek, sudah terjadi ridho, ya Allah semua Engkau yang menggerakkan. Subhanallah, indah nikmat. Jadi kita tidak marah, kita tidak mengeluh, bukannya ditimbun dalam lubuk hati kita yang dalam, karena itu akan menjadi penyakit dalam. Nah, yang ada adalah dilepaskan ridho. Ya Allah, ini geningan sebegitunya. Kalaupun ada orang yang marah kepada kita, tidak nyaman kita, ya Allah. Jadi betul-betul lepas dan juga ridho dengan apa yang terjadi. Itu mungkin Kang Asep ya yang bisa saya komentari sementara, bahwa untuk menyalurkan dan menyampaikan istilahnya keindahan diri dalam obsesi untuk pengabdian itu, salah satunya diantaranya dibongkar narasi besar keikhlasan, artinya ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Ustaz Saifur Rahman. Ya, baik. Baik, subhanallah, luar biasa sekali jawabannya. Mudah-mudahan bisa terima oleh Kang Asep. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain? Bagaimana Kang Hendy? Ya, sementara cukup dulu mungkin ya. Udah setengah 7 cukup juga. dulu. Takut ada yang mau iya. beraktivitas. Baik, alhamdulillah. Baik, para pemirsa sekalian, para sahabat tasyakin semuanya, alhamdulillah kita sudah berinteraksi, bersilaturahmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi awal kebaikan bagi kita semuanya di awal bulan suci Ramadan ini. Kami haturkan terima kasih sekali pada Ustaz Zainul Rafiq yang membimbing kita, dan juga kami haturkan terima kasih banyak kepada para sahabat syakirin semuanya yang telah berpartisipasi bersama kita. Semoga kita bisa istiqomah, bisa bertemu kembali di jam yang sama besok insya Allah dengan materi yang tentunya berbeda dan lebih menarik lagi insya Allah. Cukup sekian ya Henry. Baik, kita closing aja ya. Ya, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah ibu semuanya, sahabat syakirin semua, kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya yang memandu acara pagi hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi